Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membawa perjalanan kehidupan kita sampai pada akhir Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak kesempatan untuk menambah bekal dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan itu, yang pertama, bagaimana kita selalu mengingat agar kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena seluruh perjalanan dan aktivitas amaliyah manusia akan mendapatkan gangguan dari setan yang tidak akan rela memberikan kesempatan-kesempatan baik kepada manusia. Untuk itulah maka diingatkan kita dalam surah Al-Fatihah bahwa setiap saat manusia harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu diperintahkan kepada manusia untuk segera melakukan aktivitas atas nama Allah, agar kita menjadi orang-orang yang selalu diberikan kekuatan untuk menunjukkan rahmatan lil alamin. Kenapa kita harus kuat? Karena Allah selalu mencurahkan rahman kepada semua manusia, semua makhluk, dan rahimnya kepada orang-orang yang selalu berjalan dan mengupayakan hidupnya iman. Allah lah yang memiliki bumi dan langit. Allah lah yang berkuasa atasnya. Sehingga orang-orang yang beriman kepadanya, bergantung kepadanya, akan mendapatkan perhatian dari Allah dalam setiap langkahnya. Maka manusia kemudian diperintahkan untuk mempunyai sebuah prinsip yang penting dalam kehidupan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa hidup adalah bagaimana kita mengupayakan dari segala karunia yang diberikan Allah, kesempatan, waktu, fasilitas untuk bersujud, untuk beribadah kepadanya. Maka kita pun manusia diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah, agar misi utama manusia untuk beribadah itu bisa mendapatkan perlindungan, terjaga, dan kemudian diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Maka yang sangat penting dari kehidupan itu adalah kita selalu memohon kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Dan Allah pun memberitakan kepada kita, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, diberikan kesempatan, diberikan karunia, diberikan
ruang untuk berusaha dengan berlelah-lelah, berpayah-payah, dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan mereka itulah orang-orang yang akan selalu mendapatkan kenikmatan. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang suka berada pada kehidupan dengan mengandalkan keinginan dan nafsunya. Dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang dengan sengaja memilih jalan-jalan kesalahan karena dia selalu mengandalkan kenikmatan, kenyamanan dalam perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita kembali mengingat bahwa sesungguhnya Ramadan mengkondisikan kehidupan kita, mengkondisikan orientasi kehidupan agar kembali setahun ke depan kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Maka diingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang sangat penting dari perjalanan kehidupan adalah bagaimana manusia bisa mewarnai kehidupannya dengan iman, meyakini perintahnya, menjauhi larangannya, dan menerima ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah kepadanya. Kenapa warna keimanan itu menjadi penting dalam kehidupan? Karena ketika seseorang memperlihatkan dirinya bersungguh-sungguh menghidupkan iman, yaitu dengan memperbanyak dzikir, menghidupkan sunnah, membaca riwayat-riwayat orang-orang yang menegakkan kebenaran, dan kemudian berusaha mencari lingkungan yang kondusif terhadap kebaikan, maka Allah pun akan menjadikan seluruh urusannya menjadi kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya baik dan tidaklah didapati kecuali seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, menambah kebaikan. Dan ketika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, yaitu menahan diri untuk tetap benar dalam segala keadaan. Maka hal itulah yang kemudian menjadikan orang-orang mukmin itu orang-orang yang istimewa. Allah menggambarkan idza wujudul muslim soheh wajadatu mahu asbabun najah. Ketika ada orang yang mewujudkan, menampakkan kesolehannya, keimanannya, maka dia akan menjadi sebab turunnya rahmat, menjadi sebab turunnya berkah, menjadi sebab kemenangan dari kebaikan-kebaikan yang dia upayakan. Kemudian yang kedua, warna keimanan dalam kehidupan seseorang. Maka dalam perjalanan hidupnya akan dibangunkan jalan yang mudah untuk mengumpulkan bekal kebaikan. Allah sampaikan dalam sebuah ayat, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Yang terakhir, Allah akan menampakkan kebaikan yang ada pada diri seorang yang mukmin, yaitu dengan cara menutup kesalahan-kesalahannya, dipancarkan sosok yang selalu memberikan inspirasi. Kita ketahui bersama bahwa perjalanan seorang manusia itu tidak akan luput dari komentar. Dan komentar orang itu berbeda-beda. Kadang ada orang yang baik, namun selalu saja mendapatkan komentar-komentar yang buruk. Hanya Allah lah yang bisa menutup kesalahan seseorang, sehingga orang tidak bisa mendapatkan celah untuk membahas keburukannya. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang selalu fokus untuk menghidupkan keimanan. Kemudian Allah akan memberikan perbaikan-perbaikan dalam kehidupannya, selama perjalanan kehidupannya. Walaupun bentuk perbaikan itu menjadi bagian-bagian ujian dalam hidupnya, namun keimananlah yang akan melapangkan dadanya, menerima bahwa itu adalah bagian-bagian pembelajaran agar menjadi kokoh dan istiqomah. Perbaikan yang akan diberikan Allah kepada orang beriman adalah membersihkan hatinya, yaitu diberi kecondongan pada kebaikan, meluruskan fikrahnya agar menjadi lebih cerdas dalam memilih aktivitas kebaikan. Yang ketiga, ditingkatkan kualitas dan kapasitas amalnya. Orang yang menghidupkan keimanan oleh Allah akan selalu ditambahkan kepadanya peluang-peluang, kesempatan yang menjadikan dia terus bisa berkembang dengan amal-amalnya. Dan yang terakhir, Allah berikan kepadanya jaminan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Itulah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mewarnai kehidupannya dengan iman. Nah, untuk itu marilah kita bersama menyempurnakan Ramadan kita dengan banyak membersihkan jalan-jalan dalam kehidupan kita. Beristighfar yang banyak. Mulailah berniat untuk taubat dan nasuha. Mulailah kita melangkah dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah berikan bagian yang penting dalam bulan Syawal, ya. Adalah sebuah pengalaman bahwa ternyata tanpa rahmat yang besar seperti halnya Ramadan, maka kebaikan-kebaikan itu akan sulit dipertahankan. Bulan Syawal yang barusan kita keluar dari Ramadan itu kadang-kadang menjadikan kita harus punya kekuatan yang sangat besar untuk melakukan kebaikan sama seperti Ramadan. Maka Allah pun memberikan kesadaran pada manusia untuk berbekal agar bisa mengatasi kesulitan-kesulitan jiwanya dan tekanan-tekanan dunia untuk bisa tetap berbuat baik, yaitu dengan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Allah janjikan akan mendapatkan pahala dan kekuatan seperti orang berpuasa setahun penuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dzikir kita, kebaikan-kebaikan kita. Rabbana innaka taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.